Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Dayat. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 7 peran sektor keuangan dalam perekonomian. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Peran sektor keuangan dalam perekonomian. Sektor keuangan memegang peran krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi. Ia memfasilitasi akses pendanaan, investasi, tabungan, pengelolaan risiko, serta menjaga stabilitas ekonomi bagi individu, bisnis, dan pemerintah. Akses pendanaan yang disediakan sektor keuangan, yaitu pinjaman bank, obligasi, saham, dan kredit. Nah, bank ini menyediakan pinjaman untuk berbagai keperluan termasuk pembelian rumah dan modal usaha. Terus obligasi, perusahaan dan pemerintah menerbitkan obligasi untuk mengumpulkan dana dari investor. Terus ada saham, perusahaan menjual saham untuk memperoleh modal tambahan. Dan terakhir yaitu kredit. Kartu kredit dan kredit konsumtif membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jangka pendek. Nah, pada tahun 2022, total pinjaman bank mencapai 5,433 triliun. Nah, terus ada obligasi 434 triliun rupiah. Saham 1,341 triliun rupiah dan kredit 2,433 triliun rupiah. Tantangan meliputi akses terbatas, biaya pinjaman tinggi, dan risiko keuangan. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu investasi dan tabungan yang difasilitasi sektor keuangan. Ada saham nih, membeli saham perusahaan berarti memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Terus ada obligasi, surat utang dengan imbal hasil tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Terus ada reksadana, investasi yang dikelola oleh manajer investasi untuk mendapatkan keuangan yang lebih stabil. Terus ada properti, membeli rumah atau tanah sebagai aset investasi jangka panjang. Sektor keuangan memfasilitasi investasi dan tabungan melalui berbagai produk keuangan. Manfaatnya termasuk meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada utang. Terus ada tantangannya nih. Tantangannya meliputi akses terbatas, biaya tinggi, dan risiko investasi. Berikutnya yaitu ada efisiensi ekonomi yang ditingkatkan sektor keuangan. Yang pertama ada alokasi sumber daya, yang kedua kemudahan transaksi, yang ketiga pengelolaan risiko. Nah, alokasi sumber daya ini contohnya ada bank dan pasar modal. Ia menyalurkan dana dari penabung ke sektor produktif. Terus ada kemudahan transaksi nih, yaitu teknologi seperti mobile banking dan e-wallet mempercepat pembayaran. Terus pengelolaan risiko. Instrumen seperti asuransi dan derivatif membantu mengurangi ketidakpastian. Nah, sektor keuangan meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengalokasikan sumber daya, memudahkan transaksi, dan mengelola risiko investasi. Tantangannya seperti keterbatasan akses, biaya tinggi, dan risiko keuangan harus terus diatasi untuk meningkatkan efisiensi. Lanjut ke slide berikutnya, ada pertumbuhan ekonomi yang didorong sektor keuangan. Sektor pertama itu ada investasi, yang kedua konsumsi, yang ketiga infrastruktur, yang keempat yang ketiga produktivitas, yang keempat infrastruktur. Nah, investasi, perusahaan mendapat modal untuk ekspansi dan inovasi. Yang kedua konsumsi,
Kredit memungkinkan masyarakat membeli barang dan jasa. Yang ketiga, produktivitas. Membiayai riset dan teknologi membantu perusahaan berkembang. Yang terakhir, infrastruktur. Dana dari obligasi membantu membangun infrastruktur. Nah, sektor keuangan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi, konsumsi, produktivitas, dan membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur. Terus ada Bursa Efek Indonesia ya, atau bisa disebut dengan BEI. Dan Bank Indonesia berperan dalam mengawasi dan mendukung sistem keuangan agar stabil dan sehat. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada pengelolaan risiko yang ditawarkan sektor keuangan. Yang pertama ada asuransi, yang kedua derivatif, yang ketiga obligasi, dan empat reksadana. Yang pertama yaitu melindungi individu dan bisnis dari kejadian tak terduga. Yang kedua, melindungi dari fluktuasi harga atau nilai tukar. Yang ketiga, instrumen investasi yang relatif lebih aman dibanding saham. Terus yang terakhir, reksadana, mengurangi risiko investasi dengan portofolio yang terdiversifikasi. Sektor keuangan menawarkan berbagai solusi untuk mengelola risiko, seperti asuransi, derivatif, obligasi, dan reksadana. Meski bermanfaat, akses terhadap mekanisme ini masih terbatas bagi sebagian masyarakat, terutama karena biaya yang tinggi. Berikutnya kita ada inklusi keuangan yang didukung sektor keuangan. Yang pertama nih ada akses layanan, yang kedua produk inklusi, yang ketiga edukasi keuangan, yang keempat teknologi. Nah, akses layanan ini seperti rekening tabungan dan pinjaman mikro untuk masyarakat kecil. Yang kedua produk inklusi seperti vintage dan keuangan syariah. Yang ketiga edukasi keuangan. Nah, agar masyarakat lebih paham dalam mengelola uang. Yang keempat, teknologi mobile banking dan dompet digital mempermudah akses keuangan bagi masyarakat. Nah, sektor keuangan mendukung inklusi keuangan dengan memperluas akses layanan, mengembangkan produk keuangan inklusi, meningkatkan edukasi keuangan, dan memanfaatkan teknologi. Manfaatnya antara lain meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, dari pembahasan tadi saya mengambil kesimpulan bahwa sektor keuangan memiliki peran besar dalam perekonomian, mulai dari menyediakan akses pendanaan, memfasilitasi investasi dan tabungan, meningkatkan efisiensi ekonomi, hingga menjaga stabilitas dan mendukung inklusi keuangan. Namun, masih ada tantangan yang harus diatasi agar manfaat sektor keuangan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sektor keuangan, kita bisa memanfaatkan dengan lebih bijak untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.